Mari Bapak, Ibu, Saudara semua, kita akan sama-sama berdoa untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan pada malam hari ini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun. Kami percaya Roh Kudus yang ada di dalam kami terus memberikan kekuatan, memberikan bimbingan-bimbingan dan arahan-arahan di dalam hidup kami, sehingga ketika kami menghadapi banyak kesukaran, Tuhan menolong kami. Roh Kudus mengarahkan kami, membimbing kami mengatasi semuanya. Terima kasih Bapa dalam surga, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan kesaksian-kesaksian yang menguatkan kami semua. Kami bersyukur Tuhan, Engkau layak dipuji, Engkau layak dibesarkan, Engkau layak dipuji dan dimuliakan oleh setiap orang yang ada di tempat ini. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita memikirkan sebuah tema yang berjudul Rahasia Kehendak Allah di dalam Kristus. Dalam hal ini saya akan membacakan bacaan Alkitab pada malam hari ini di dalam Efesus 1 ayat 9 sampai 14. Kita akan lihat bagaimana Rasul Paulus menguraikan masalah ini, menceritakan masalah ini kepada jemaat di Efesus. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Ayat yang ke-12, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Amin. Bapak Ibu Saudara semua, kemarin saya dikirimi maksudnya minggu kemarin saya dikirimi oleh teman saya yang seorang yang memiliki permanent resident Amerika. Dia kembali ke Indonesia, dia tinggal di Jawa Timur sekarang. Dia kirimi saya sebuah buku lelucon mengenai kehidupan rohani. Saya baca buku itu sangat menarik. Dia menceritakan tentang seorang ibu yang telah meninggal. Ketika dia mau masuk ke dalam pintu surga, ibu ini dicegat oleh Petrus. Dicegat oleh Petrus. Ibu, sebentar di sini. Sebelum ibu masuk ke dalam surga, saya ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh ibu. Kalau tidak lulus 100%, kamu tidak boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Oh, Pak Petrus, silakan. Kemudian ibu ini ditanya, perbuatan baik apakah yang sudah kamu lakukan? Ibu ini bilang, oh, aku sudah kawin, sudah nikah 25 tahun. Tapi suamiku suka pukul aku. Itu nilai yang 3, kata Petrus. Wah, kaget sih ibu. Aku udah kawin 25 tahun dimarahi ibu, dimarahi suami, sering dikasari suami, dan aku bertahan tetap setia. Nilainya cuma 3. Dan gak mau kalah ibu. Saya anggota paduan suara gereja. Oh, itu nilainya 2. Tambah panas dia. Saya suka baca renungan malam. Nilainya 1. Tambah marah lagi.
Tidak, saya juga guru sekolah minggu, guru paduan suara, saya majelis. Petrus bilang, nilaimu cuma 3. Waduh, ibu ini dia kecewa sekali. Jadi bagaimana saya harus dapat 100? Kalau begini, gak mungkin saya dapat 100. Kalau bukan karena kehendak Tuhan, bukan karena anugerah Tuhan, tidak mungkin saya dapat masuk kerajaan surga. Tiba-tiba Petrus berkata, 100 kamu boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Petrus, karena 100% anugerah dari Allah, seseorang boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Itu bukan karena usaha dan perbuatan baik saudara, bukan perbuatan baik kita semua. Seperti Efesus 2 ayat 8 dan 9 mengatakan bahwa itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil perbuatanmu, tetapi kasih karunia Allah, anugerah Allah. Bapak Ibu Saudara semua, sekarang pertanyaannya berkaitan dengan Efesus 1 ayat 9 sampai 14 tadi. Bagaimana dengan orang-orang percaya seperti kita yang masih ada di bumi? Ada rahasia Allah di dalam Kristus yang bagi kita di bumi ini. Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu Saudara semua tahu mengenai rahasia kehendak Allah di dalam Kristus? Apakah itu? Mari kita lihat. Yang pertama, di dalam Efesus 1 ayat 9 dikatakan bahwa segala sesuatu yang di surga dan di bumi adalah kita, orang percaya dan penghuni surga. Di dalam ayat 9 dikatakan, sebab Ia telah menyatakan dan seterusnya itu sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu baik yang di surga maupun yang di bumi. Kita di sini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang-orang yang dipilih sejak sebelum dunia dijadikan, orang-orang yang ditentukan oleh Allah untuk diangkat menjadi anak-anak Allah atau diadopsi oleh Allah untuk menjadi anak-anaknya, dan yang ditebus oleh kuasa darah Kristus. Kita semua yang mengalami itu, semua orang yang percaya kepada Kristus akan mendapatkan keselamatan. Yang pertama, apa yang kita dapat dari semua itu adalah kita tinggal disatukan oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Seperti di dalam Yohanes pasal 15 ayat 4a dikatakan, tinggallah di dalam aku di dalam kamu, supaya di dalam Yohanes 15 ayat 5b dikatakan, supaya kamu berbuah lebat, supaya berbuah banyak. Artinya Kristus itu ada bersama kita menjadi satu kesatuan untuk supaya kita apa? Supaya kita menghasilkan buah-buah yang lebat, buah-buah yang berguna bagi orang lain, bagi kemuliaan nama Bapa di surga. Saya pernah mengalami satu pengalaman yang mengubah pikiran saya tentang pelayanan. Ketika kami pergi ke Kalimantan, saya beserta dengan tim Kabaran Injil di gereja kami di Denpasar. Kami pergi ke Kalimantan pedalaman, ke tempat yang paling ujung, itu di daerah Pulang Pisau, lagi ke atas lagi, ada di pinggir hutan. Kami ketika masuk ke dalam gereja dan kami beribadah bersama-sama, yang datang hanya 5 orang. Kami mengadakan KKR di sana hanya 5 orang. Dan tamu yang kelima adalah seorang mahasiswa dari seminari Alkitab yang ditugaskan di desa terpencil yang lebih kecil lagi gerejanya dari gereja yang kami layani pada waktu KKR itu. Dia diberikan kesempatan untuk bersaksi. Dia bilang, saya menyesal
Karena saya pernah menganggap bahwa kebaktian ibadah yang isinya hanya 2 orang di tempat saya ditugaskan praktek lapangan di sana, orangnya cuma 2. Yang satu Bapak Pendeta, yang satu Ibu Pendeta. Dia praktek lapangan di tempat yang seperti itu. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara semua, dia katakan bahwa saya baru tahu ternyata walaupun kebaktian cuma 2 orang, ternyata dikatakan di dalam Ibrani 12 ayat 28 dalam bacaan liturgi yang sedang dilakukan pada saat itu, anak seminari Alkitab ini mendapatkan satu kalimat yang menggugah hati dia, yang dikatakan, karena itu bersama para malaikat dan semua penghuni surga, kita jemaat anak-anak sulung Allah menyembah dan memuji namanya yang kudus. Saudara-saudaraku, ternyata di dalam ibadah berapapun jumlahnya, ternyata ada para penghuni surga yang bersama-sama dengan kita beribadah, bersama-sama memuliakan namanya yang kudus. Seperti di dalam tadi Efesus 1 ayat 9 dan 10 dikatakan bahwa Tuhan Yesuslah yang akan menjadi kepala untuk semua yang ada di bumi dan di sorga. Kita bersama-sama di dalam setiap kebaktian ibadah, bersama-sama dengan penghuni sorga, termasuk malaikat di dalamnya. Kita memuji nama Tuhan, kita menyembah, kita bukan beribadah suatu ibadah yang kosong. Kita bukan ibadah yang sekedarnya, ya nyanyi, dengar khotbah, bla 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 bla. Ada banyak orang menganggap seperti itu. Tetapi ternyata di dalam Ibrani pasal 12 ayat 22 sampai 28 tadi dikatakan bahwa kita ada bersama-sama dengan para malaikat, dengan para penghuni surga, memuji nama Tuhan di dalam segala kemuliaan dan kekudusannya. Bapak Ibu Saudara semua, ternyata ada para malaikat, ada penghuni surga, ada kita, dan ada Tuhan Yesus yang membuat kita, yang dipersatukan oleh Dia untuk memuliakan nama Bapa di surga. Nah, sekarang izinkan saya bertanya, apakah saudara pernah menganggap biasa saja ibadah kepada Tuhan? Ya, itu biasa. Jika pernah, mohon ampun kepada Tuhan malam ini dan berjanji untuk beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan dengan menghormati kehadiran Tuhan bersama-sama menurut cara yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi jika saudara selalu beribadah dengan menghormati dan cara yang berkenan kepada Tuhan, dengan menghormati Tuhan, kehadiran Tuhan di dalam ibadah itu, bersyukurlah kepada Tuhan dan minta Roh Kudus supaya menguatkan saudara-saudara semua, supaya melakukan setiap ibadah dengan hormat dan dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Nah, apa rahasia kehendak Allah di dalam Kristus yang berikutnya? Yang kedua adalah, rahasia yang kedua adalah kita mendapat warisan sorgawi. Ayat 11 sampai 12 mengatakan bahwa kita orang-orang yang percaya di dalam Kristus, yaitu orang-orang yang diangkat menjadi anak-anak Allah, mendapatkan bagian yang dijanjikannya. Apa itu? Yaitu keselamatan kekal, termasuk di dalamnya kemuliaan, kekayaan sorgawi, dan kenikmatan sorgawi. Bedanya cuma satu. Bedanya apa? Bedanya kita tidak berdosa.
kita menikmati segala sesuatu yang bersifat surgawi. Mungkin saudara pikir, wah cukyok yang kemarin dimakan enak gitu. Tetapi di dalam kerajaan surga, saya berdiskusi dengan Pak Edi, wah kenikmatan di surga itu kayak apa Pak ya? Yang pasti lebih enak dari cukyok yang dibikin, lebih enak dari ikan goreng yang enak tadi. Ya gitu Pak Edi. Saya juga bingung waktu Pak Edi tanya, bisa bayangkan gak Ben? Iya, di surga ini kayak apa? Tapi yang pasti enak tenang, maha enak yang seperti apa saya juga tahu. Kenikmatan yang meliputi damai sejahtera, sukacita dan kebenaran, kekayaan yang luar biasa, yang kata Wahyu dikatakan jalannya aja dari emas. Kemudian apa itu pintu gerbang dari mutiara, yaspis, delima merah dan lain sebagainya. Saya sendiri belum pernah lihat Pak. Jadi membayangkannya, waduh, tapi luar biasa. Kemuliaannya jangan ditanya lagi, ya Bu Shelly. Kemuliaannya Bu Shelly pernah jelas. Kemuliaan di surga bagaimana? Luar biasa. Kita di sini dimuliakan mungkin seperti orang-orang yang biasa ya memuliakan Pak Presiden. Di sana luar biasa, lebih daripada itu. Itu yang kami diskusikan waktu kemarin ini. Saya pikir, wah, saya juga jadi merenungkan Pak. Malamnya saya pulang dari ketemu Pak Edi, saya mikir terus, iya di surga itu seperti apa itu kekayaannya, kemuliaannya dan kenikmatannya. Yang pasti lebih dari yang ada di dunia ini. Dan satu hal, apa tadi, kita tidak dalam suasana menikmati yang berdosa, menikmati hal-hal yang berdosa. Tidak seperti yang sebelah katakan. Ya, saudara-saudara di rumah juga tahu mengenai hal ini. Dikatakan mereka menikmati kenikmatan yang lain, menikmati hal-hal daging, hal lahiriah di surga, dapat 72 bidadari. Waduh, kita di surga tidak berbicara tentang itu. Di surga Alkitab katakan tidak ada hal-hal yang demikian, tetapi ada damai sejahtera, sukacita dan kebenaran. Kita akan memiliki semua itu. Kita mendapatkan warisan semuanya itu. Selain keselamatan kekal, kita mendapatkan kekayaan, kemuliaan dan kenikmatan kekal di dalam Kristus Yesus. Nah, saudara-saudaraku, saya mempunyai sebuah cerita. Ada seorang anak bernama Toto, umur 11 tahun. Anak ini anak yatim piatu, dia kelelaran di jalanan. Anak ini ya sudah tidak ada orang tua, ya hidupnya melanglang buana di jalanan, mencuri. Kalau dia lapar dia mencuri karena dia masih kecil. Bajuannya ya baju seadanya, baju sobek-sobek, celana sobek-sobek. Satu saat dia dapat makanan, dirampok, dikebuki sama preman-preman yang lebih besar. Wah, hidupnya tidak enak, luar biasa tidak enak. Tetapi suatu saat ada seorang pemilik restoran, dia panggil Toto lewat di depan restorannya. Nak, sini, kamu mau kerja di tempat saya? Oh mau pak. Dia kemudian masuk, disuruh kerja cuci piring dan melakukan semua pekerjaan-pekerjaan di restoran itu. Tetapi dia ditempatkan tidur di dapur di lantai, dialasi tikar, kemudian dia tidur di situ. Malam hari banyak tikus, banyak kebun binatang di situ yang kecil-kecil, kecoa lewat di kepalanya dan sebagainya. Hidupnya seperti itu. Dia hanya boleh dapat upah makan 3 kali sehari. Menderita, sangat menderita. Satu hari ada seorang pembeli, seorang kaya raya. Dia datang masuk ke rumah makan itu. Dia order makanan dalam ukuran jumlah yang besar. Kemudian dia sambil menunggu makanan itu selesai, dia lihat kok di belakang ada anak kecil
sedang bersihin lantai, sedang bersih-bersih. Baju compang camping, kotor, rusak, sudah tidak karuan. Dia masuk ke dapur. Orang kaya ini masuk ke dapur. Dia bilang, nak, siapa nama kamu? Nama saya Toto. Kaget Toto. Dia orang kaya luar biasa. Oh Toto, oke Toto, sini nak. Bagaimana kalau kamu saya angkat jadi anak saya? Toto nggak banyak ngomong. Dia bilang, iya saya mau Pak, saya mau ikut Bapak. Akhirnya Toto dibawa. Pendek cerita, Toto dijadikan anaknya, diangkat jadi anaknya, disekolahkan, dan Toto menjadi seorang pemuda yang luar biasa karena dia anak yang cerdas. Dia disekolahkan sampai akhirnya dewasa, dia menjadi seorang pengusaha yang hebat, menjadi orang yang terkenal di kota itu. Dan apa yang terjadi? Kita melihat bahwa akibat dari Toto diadopsi oleh orang kaya ini, hidup Toto berubah. Nah, dari cerita ilustrasi ini, hal ini menggambarkan bagaimana Allah sebenarnya melakukan jauh lebih besar dari apa yang dilakukan oleh orang kaya ini terhadap Toto. Bapa kita, Allah kita itu tadi sudah mengadopsi kita, sudah mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Kita yang tadinya hidup keleleran, gak ada arah tujuan. Ya, Bapak Ibu Saudara semua. Sobat-sobat Bapak Ibu Saudara semua yang sebelum percaya Tuhan Yesus di sini mungkin dulunya pernah Buddha atau Konghucu atau apa, seperti keluarga besar kan, hidup keleleran, gak jelas, iman gak jelas, hidup ya sekedar hidup. Tetapi Allah sangat mengasihi, Dia mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan warisan surgawi. Sehingga kita mendapatkan warisan surgawi, yaitu apa? Hidup yang kekal. Termasuk di dalamnya tadi kemuliaan, kekayaan, dan kenikmatan surgawi yang tidak terbatas. Perbedaannya hanya satu, saya ulangin lagi. Perbedaannya hanya satu, yaitu kita tidak berdosa lagi ketika kita mendapatkan semua warisan itu. Nah, pertanyaannya, apakah saudara yakin akan mendapat warisan surga? Jika belum yakin, minta Roh Kudus memberikan keberanian saudara untuk mengakui dosa-dosa saudara selama ini. Mohon pengampunan dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Maka damai sejahtera, sukacita dan kebenaran oleh Roh Kudus akan meyakinkan hati saudara untuk mendapatkan warisan surgawi yang dijanjikan itu. Tetapi jika saudara sudah yakin dan menaruh harapan sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, biarlah hidup saudara menjadi berkat buat orang lain. Ya. Dan tujuannya adalah supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup saudara. Nah, sekarang rahasia yang ketiga, pendek aja. Rahasia yang ketiga adalah mendapat garansi kepastian keselamatan. Mendapat garansi kepastian keselamatan itu ditulis dalam ayat 13 sampai 14. Dikatakan bahwa di dalam Kristus kita telah mendengar Injil keselamatan, dan ketika kita percaya, ketika kita sudah mendengar Injil keselamatan itu, kita percaya, ketika kita percaya, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Bu Shelly ini orang hukum, sarjana hukum ya Bu Shelly ya. Meterai tahu ya Bu Shelly? Meterai adalah jaminan sah atau garansi yang sah ketika membuat suatu produk hukum ya Bu ya. Membuat surat-surat yang diperlukan, stempel, cak,
dengan materai. Sekarang di Indonesia 6.000 materai 6.000. Minta maaf setelah ngeledek orang Kristen 6.000. Beres, selesai persoalan. Nah, materai yang dijanjikan oleh Allah adalah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus adalah jaminan atau garansi sah untuk kepastian keselamatan ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Saudara-saudaraku, tidak ada keselamatan di luar Kristus. Keselamatan hanya ada di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang ada di sini dan di rumah, ingat baik-baik. Kepastian selamat, kepastian keselamatan kekal hanya ada pada Yesus Kristus. Pertanyaannya sekarang, apakah saudara sudah memiliki kepastian keselamatan kekal? Apakah saudara sudah memiliki keselamatan kekal? Kepastian keselamatan kekal? Jika belum, segeralah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Selagi saudara memiliki kesempatan malam hari ini, kita tidak pernah tahu kapan kita mati. Kalau malam ini saudara harus mati, kemana jiwa saudara? Sekali lagi saya katakan, terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara, karena tidak ada jaminan keselamatan kekal di luar Kristus. Saya mempunyai sebuah cerita. Ada seorang bapak yang kaya raya, dia punya perusahaan yang luar biasa besar. Dia mempunyai seorang anak namanya Jimmy. Bapak ini satu saat dia hampir mati. Dia panggil anaknya Jimmy. Ketika Jimmy datang, dia katakan, "Jimmy, aku sudah hampir mati. Aku punya sebuah warisan buat kamu. Aku punya sebuah kotak yang berisi Alkitab." Jimmy terima itu dan dia nyimpan di lemari dia simpan begitu saja. Dia pikir, ini kotak apa isi? Kotak sudah tua, isi cuma Alkitab. Bapakku cuma kasih warisan Alkitab di dalam kotak gitu ya. Nah, tidak lama kemudian bapaknya meninggal. Suatu hari terjadi kerusuhan besar di kota itu, di tempat tinggal Jimmy itu. Saking chaosnya, semua dihancurkan oleh para perusuh, dan semua ekonomi di luar kota itu menjadi lumpuh, termasuk perusahaan ayahnya Jimmy yang sudah ditangani oleh Jimmy. Akhirnya Jimmy mengalami kebangkrutan. Nah, ketika mengalami kebangkrutan, dia duduk termenung. Waduh, bagaimana ini? Aku sudah bingung, mau ke bank juga, banknya juga sudah kacau. Tetapi dia teringat tentang warisan, kotak warisan yang diberikan oleh ayahnya. Ayahnya mengatakan pada waktu itu, kalau kamu menghadapi kesusahan, kesulitan, kamu buka kotak Alkitab yang diberikan itu. Dia ambil kotak itu, dia buka. Wah, cuma Alkitab. Tapi ketika dia balik Alkitab itu, dia ambil, ternyata di bawah Alkitab itu ada kertas surat berisi tulisan, "Kamu ambil cincin di bawah surat ini." Ternyata ada benda lain, ada cincin Bapak Ibu Saudara semua di bawah surat itu. Jimmy suka buka dia. Oh iya, ternyata betul. Dia ambil cincin itu. Kemudian dia baca lagi, ada tulisan berikutnya dari ayahnya. "Kamu bawa cincin, jika kamu menemukan ada cincin di bawah kertas ini, bawa cincin itu kepada Johnny, pengacara terkenal di kota ini." Wah, dia tahu bahwa Johnny ini ada seorang pengacara terkenal. Dia bawa cincin itu. Ternyata setelah dijelaskan oleh pengacara itu yang bernama Johnny itu, Jimmy baru tahu bahwa ternyata cincin itu adalah
jaminan, garansi untuk mengambil harta ayah yang di luar negeri, saudara-saudaraku. Dan dengan segera, dengan semua prosedur yang harus dilakukan, maka dengan cincin itu yang sebagai garansi, sebagai bukti untuk menarik kekayaan ayahnya Jimmy dari luar negeri, sehingga Jimmy bisa diselamatkan keadaan ekonominya, sehingga dia tidak mengalami kebangkrutan yang berkelanjutan, dan akhirnya hidup Jimmy terselamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara semua, Bapak kita sudah memberikan Roh Kudus sebagai jaminan keselamatan kekal bagi kita ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, sekali lagi saya katakan, jika saudara belum yakin, bila saudara belum memiliki garansi keselamatan kekal, malam hari ini terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Maka saudara akan mendapatkan kepastian kekal beserta dengan berkat-berkat surgawi lainnya, yaitu kekayaan surgawi, kemuliaan surgawi, dan kenikmatan surgawi yang lebih dari yang ada di dunia ini. Nah, jika sudah, mohon Roh Kudus membimbing hidup saudara agar setia dan taat kepada firman Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Puji Tuhan, renungan malam hari ini saya cukupkan sampai sekian. Saya ingin memuji nama Tuhan juga. Saya ingin memuji nama Tuhan beserta dengan saudara saya Paul. Yesus yang termanis buat jiwaku. Bapak Ibu Saudara semua sudah tahu lagu ini ya? Oke. Pak Edi, ternyata khotbah itu kering. Maaf, Bapak Ibu Saudara, saya minum dulu. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Mari kita nyanyi bersama-sama. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Oh, haleluya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya, ku cinta selamanya, ku cinta selamanya, ku cinta selamanya. Waktu dan tempat saya berikan.